Nah, nanti Parmenides membedakan antara kebenaran dan pendapat, Wahrheit dan Meinung. Jadi kalau itu kebenaran, ya dia universal, berlaku untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau pendapat, dia berubah-ubah, seperti penampaan yang labil. Jadi kebenaran itu abstrak. Kalau pendapat itu dasarnya sesuatu yang tampak saja. Kayak tadi ya, tak kasih contoh. Gelas tadi yang ada airnya, kamu masukin pensil. Kalau kamu hanya lihat pensilnya saja sekarang dari luar, penampakannya saja, maka kamu akan menyimpulkan pensilnya bengkok. Nah, itu jalan pendapat. Padahal apa? Kebenarannya pensilnya masih tetap lurus. Banyak orang yang berhenti di pensil bengkok ini, tidak mau menggunakan akalnya untuk menjangkau bahwa loh, itu pensil itu masih lurus, hanya karena kena biasnya air saja terus dia kelihatan bengkok. Itu sama kayak kita hari ini kan, yang terjebak oleh penampakannya, tertipu oleh tampilannya, kata-katanya, narasi teksnya, tidak mau berpikir lebih dalam sedikit. Ada makna kebenaran universal di situ. Akhirnya kan kita clash. Kita melupakan jangan-jangan kita ini sebenarnya sama, cuma penampakannya saja berbeda. Jangan-jangan pikiran yang macam-macam itu mungkin sebenarnya hakikatnya sama. Hanya saja karena kita berhenti di penampakan, berhenti di yang kelihatannya, kita melupakan ada yang lebih hakiki. Jadi yang kebenaran, bukan pendapat. Jadi ada jalan kebenaran, ada jalan pendapat. Kalau kebenaran itu berarti sifatnya hakiki, kalau pendapat itu sifatnya temporer. Dasarnya hanya penampakan-penampakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pembagian kebenaran dan pendapat tadi terus disimpulkan oleh Parmenides ada dua jalan pengetahuan. Yang pertama aletheia dan yang kedua doxa. Aletheia itu jalan kebenaran, kalau doxa itu jalan kepercayaan. Saya tidak tahu istilah doxa ini, jangan-jangan ini yang kita serap di Indonesia terus jadi dosa. Tapi ini bahasa Latin, bahasa Yunani. Jadi aletheia dan doxa. Nah, kalau aletheia apa? Aletheia itu ya tadi, jalan pengetahuan melalui unsur kebenaran. Sementara doxa, orang hanya percaya dengan apa yang dilihatnya. Akhirnya apa? Tertipu oleh unsur-unsur yang tidak nyata, tidak benar, tidak ada. Jadi menurut Parmenides, orang yang mengambil jalur doxa itu orang yang tertipu oleh penampakannya, hanya melihat tampilannya. Yang tampilan ini berubah-ubah, tidak konsisten. Kenapa? Karena hanya penampakan. Padahal ada yang lebih hakiki. Itu maunya Parmenides. Kalau lihat sesuatu, lampaui penampakannya. Kalau hanya berdasar panca indera, kamu bisa tertipu. Akalnya dipakai. Nah, itu maunya sebenarnya. Jadi gunakan prinsip-prinsip berpikir yang benar. Masuki objeknya, jangan terjebak penampakannya. Oke. Misalnya air putih ini misalnya. Kalau kita terjebak penampakannya,
Mungkin menurut oh putih itu berarti nanti mesti tawar, itu mesti tawar. Lu nanti kalau ilmumu putih mesti tawar, bisa jadi kamu terjebak suatu ketika minum air putih kok ndak tawar rasanya. Sekarang kan banyak itu kan air minum yang putih jernih, begitu diminum rasanya manis. Ya, ada manis-manisnya karena sudah karena sudah seminggu nggak di. Jadi jalan pengetahuan, jalan kebenaran itu lampaui penampakannya. Ada yang lebih hakiki. Ini sebenarnya sangat spiritual kalau ditarik ke kajian-kajian ilmu batinnya. Kayak Rumi itu kan, lampaui tanah dan udara dan yang kelihatan dari bumi, lihat ada apa di balik bumi. Nah, melihat manusia juga gitu, lampaui fisiknya. Kalau dasarmu hanya fisik, fisik itu tidak konsisten. Fisikmu kan tidak konsisten. Apa ada fisik yang konsisten? Tidak ada. Saya dulu kayak gimana? Wah, foto saya dulu imut ya. Sekarang insya Allah tidak. Kita sudah berubah banyak. Jadi lampaui yang fisik. Kalau berpikir kita pijakannya penampakan, kita akan jatuh pada ketertipuan. Maka gunakan akal sehat. Jadi prinsip pertama dari gagasannya Parmenides adalah ayo gunakan jalan pengetahuan, jalan kebenaran. Bukan sekedar kepercayaan. Maksudnya hanya percaya pada apa yang kita lihat, apa yang bisa dijangkau oleh panca indera. Karena panca indera itu mudah tertipu. Kayak di Imam Ghazali itu kan waktu beliau nulis Al-Munqidh Minadz-Dzalal, dulu pernah kita bahas bagaimana penampakan panca indera bisa menipu. Kalau tangan habis kita panaskan di air hangat, kita masukkan kemudian ke air dingin ini rasanya hangat. Tertipu kita. Kita lihat gunung itu kelihatan halus, mulus dari jauh. Begitu dekat, ayo geronjal-geronjal. Bulan itu kelihatan indah sekali kalau dari bawah. Tapi begitu kamu nanti datang ke bulan kan, ternyata di sana lebih mengerikan. Geronjal-geronjal. Nah, itu yang bisa ketemu begitu apa pakai akal. Kalau percaya saja pada indera bisa keliru.